Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Johan Muskoco di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi ke-9 terkait dengan harga. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Harga adalah jumlah uang di mana kemungkinan ditambahkan beberapa barang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Adapun tujuan penetapan harga yang pertama mendapatkan laba maksimum, kemudian mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian pada penjualan bersih, kemudian mencegah atau mengurangi persaingan dan mempertahankan atau memperbaiki market. Yang pertama, mendapatkan laba maksimum. Ini berarti bahwa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka melalui penetapan harga atas setiap barang yang dihasilkan perusahaan, mengharapkan akan mendapatkan laba yang maksimal. Kemudian yang kedua, mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian pada penjualan bersih. Hal ini berarti bahwa berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka perusahaan mengharapkan sedapat mungkin melalui penetapan harga dari setiap barang atau jasa yang dihasilkan mampu mendapatkan pengembalian atas seluruh nilai investasi yang dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah mencegah atau mengurangi persaingan. Melalui tujuan ini, perusahaan akan mengharapkan bahwa dengan tingkat harga yang ditetapkan pada setiap produk yang dihasilkan akan dapat mencegah atau mengurangi tingkat persaingan dari industri yang dimasuki. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud ini, maka perusahaan harus menetapkan harga yang serendah mungkin untuk setiap produk yang dihasilkan agar tidak memiliki daya tarik dari para pesaing untuk memasuki industri yang sama. Yang keempat, mempertahankan atau memperbaiki market share. Tujuan penetapan harga ini diharapkan setidak-tidaknya untuk mempertahankan atau memperbaiki market share yang dimiliki perusahaan dalam jajaran persaingan industri saat ini. Pemilihan dan penerapan tujuan harga ini dengan harapan bahwa tingkat penjualan atas produk-produk yang dihasilkan akan dapat meningkat bila dibandingkan dengan perusahaan lain atau industri yang sama, dan secara tidak langsung dapat memperbaiki market share yang dimiliki perusahaan dalam jajaran industri yang sama. Adapun metode penetapan harga. Menurut Charles, metode penetapan harga dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama berbasis permintaan, yang kedua berbasis biaya, yang ketiga berbasis laba, dan keempat berbasis persaingan. Apa itu? Masing-masing kita pelajari satu persatu. Yang pertama berbasis permintaan. Suatu metode yang menekankan pada berbagai faktor yang mempengaruhi selera dan kesukaan pelanggan berdasarkan kemampuan dan kemampuan pelanggan untuk membeli, memanfaatkan yang diberikan produk dan perilaku konsumen secara umum. Yang kedua, berbasis biaya, di mana faktor penetapan yang dipengaruhi aspek penawaran atau biaya dan bukan aspek permintaan. Harga akan ditentukan berdasarkan biaya produksi dari dan pemasaran produk yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutupi biaya langsung, overhead, dan juga laba atau rugi. Yang keempat yaitu berbasis laba, di mana penetapan yang didasarkan pada keseimbangan biaya dan pendapatan. Metode ini memiliki 3 pendekatan, yaitu target profit pricing berdasarkan target keuntungan, kemudian target return on sales pricing berdasarkan penjualan, dan target return on investment pricing yaitu sebuah perusahaan. Kemudian yang kelima berbasis persaingan, penetapan yang dilakukan dengan mengikuti apa yang dilakukan pesaing. Metode ini memiliki 3 pendekatan untuk melalui sistem penjualan di bawah harga normal pesaing untuk menarik konsumen, menyamakan harga agar persaingan tidak terlalu besar atau memberi harga yang lebih tinggi dari pesaingnya, dengan asumsi bahwa produk yang mereka tawarkan memiliki kualitas yang baik. Adapun faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga. Kotler dan Armstrong menyebutkan bahwa terdapat 2 faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga, yakni faktor internal perusahaan dan faktor
lingkungan eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan mencakup tujuan pemasaran perusahaan, strategi, bauran pemasaran, kemudian biaya, dan organisasi. Sedangkan faktor lingkungan eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan unsur-unsur lingkungan lainnya. Boyd dan Walker menyebutkan mengajukan suatu model pengambilan keputusan secara bertahap untuk penetapan harga dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengutip quote dari Imam Syafi'i bahwa ilmu bukan untuk dihafal tetapi yang memberikan manfaat. Saya Johan Bima Sukoco, sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.